family, like branches on a tree, grow in different directions, ya kan? Yet our root remain as one. Happy Sunday, apa kabar teman-teman semua? Mari hari ini dimanapun kita berada, kita mau menaikkan pujian syukur kita karena dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini teman-teman, sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja semesta, namamu disanjung, Engkau yang termegah. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku kan ku berikan padamu, dan ku ingin menyembahmu selamanya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, terima segala pujian. Hanya Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Tuhan, namamu kutinggikan. Yesus Raja, ku agungkan selamanya. Kuasamu mengubahkanku, kasihmu melingkupiku. Yesus Kau Tuhan, selamanya di hidup. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Engkaulah Raja semesta, namamu disanjung, Engkau yang termegah. Segenap hidupku kan ku berikan padamu, dan ku ingin menyembahmu selamanya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, terima segala pujian. Hanya Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Tuhan, namamu kutinggikan. Yesus Raja, ku agungkan selamanya. Kuasamu mengubahkanku, kasihmu melingkupiku. Yesus Kau Tuhan, selamanya di hidup.
Benar Tuhan, selamanya Engkau di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Mari angkat pujian syukurmu hari ini teman-teman. Katakan, kuasa-Mu mengubahkanku, kasih-Mu melingkupiku, ku rindukan hadirat-Mu, selamanya Kau di hidup. Kuasa-Mu mengubahkanku, kasih-Mu melingkupiku, ku rindukan hadirat-Mu, selamanya sekali lagi katakan, kuasa-Mu mengubahkanku, kasih-Mu melingkupiku, ku rindukan hadirat-Mu, selamanya Kau di hidupku. Yesus, nama-Mu kutinggikan. Yesus Raja, ku agungkan selamanya. Kuasa-Mu mengubahkanku, kasih-Mu melingkupiku. Yesus, Kau Tuhan selamanya di hidupku. mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam ke hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. Benar Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. mari sama-sama katakan, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu
Tuhan. Bersyukur Tuhan Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian syukurmu hari ini teman-teman. Yes Lord. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Katakan, tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih lagi teman-teman katakan, oh, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah
katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Sekali lagi katakan seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Yes, Tuhan. Jesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Terima Kau yang kasih layak atas pujian. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hi everyone, apa kabarnya semua? I hope this message finds you well. I am so glad to be back in the studio recording a message for you guys. So, shout out to Fuse members yang udah setia banget ngikutin Fuse online dari pertama sampai sekarang. Don't forget to continue share this Fuse online service ke teman-teman kalian ya. And buat kalian yang baru pertama kali join Fuse online service, hello and welcome. Jangan lupa kalian bisa head to our Instagram page at Fuse Jakarta to get to know more about us. Di sana banyak informasi about who we are, what we do, and how you can join us. We'll be so glad to welcome you into our family. So, before we start, let us bow our heads and pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus sendiri berbicara kepada hati dan pikiran kami masing-masing. Roh Kudus sendiri membuat kami mengerti firman yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so tema bulan ini diambil dari salah satu core values Fuse Jakarta, yaitu grow together as family, bertumbuh bersama sebagai satu keluarga. So ini adalah harapan kita semua di Fuse Jakarta, bahwa kita semua sebagai member Fuse Jakarta mau sama-sama bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita mau jadi pengikut-pengikut Kristus yang dewasa rohani. Amin. Nah, pertumbuhan keluarga rohani kita, atau di Fuse Jakarta kita panggil Fuse Satellite, pertumbuhan ini itu nggak berdasarkan angka, bukan karena jumlahnya besar namanya bertumbuh, atau banyak orang yang bergabung artinya itu bertumbuh. Enggak, ini sama sekali nggak ngomong soal angka atau soal ukuran satellite, tapi berbicara tentang pengenalan kita akan Kristus dan bagaimana kita menghidupinya. Kita mau lakukan ini bareng-bareng. Makanya kita perlu support system supaya kita bisa consistently do this together. Walaupun yes, Roh Kudus ada bersama dengan kita, tapi Tuhan juga memberikan komunitas orang-orang percaya supaya kita bisa support and be supported dalam komunitas ini. So, first let us recap. Sebulan ini kita udah ngomongin apa aja sih tentang growing as a family. Di awal bulan, kalau kalian ingat, JJ started with the blueprint of a community, our spiritual family. Bagaimana seharusnya sebuah community itu terbentuk dan bagaimana harusnya apa yang mereka perbuat dalam community.
Okay, and then Pastor Jose Carroll shared with us the three senses that are cultivated in the family that are important for our growth. 3 hal yang penting yang kita dapatkan dalam keluarga kita yang membantu kita dalam pertumbuhan kerohanian kita. Dan minggu lalu, Gary talk about the people in the community. Dia bicara bagaimana orang-orang di komunitas itu adalah orang-orang yang bisa encourage kita, but at the same time, mereka juga orang-orang yang challenge kita. And mereka adalah orang-orang yang bisa guide kita juga dalam pertumbuhan kita. So far, we have covered the what, the why, and the who. Today, we are going to talk about the how. How to grow the family. The spiritual family. Because, well, kita perlu belajar ini because our biological family is already doing well at it, right? Now, first, I would like to start with definition. Let us define what is meant by the word family. Kita pakai ini banyak loh di hashtag kita, ya kan? Contohnya, second family atau family beyond family. What does that mean? Does it mean that we look like your first family? Or do you feel that this family is your family? Atau how can it be a family to you but to others as well? But you guys are of different family. What is family? Ya kan? What is family beyond family? What is more close-knit relationship than a family gitu kan? So what is it gitu? The word is thrown mindlessly around because it sounded nice and have a warm vibe to it, ya kan? But I believe that we have missed the point of the word family. 3 definitions of the word family yang I found after a quick Google search. Number 1, a group of 1 or more parents and their children living together as a unit. Number 2, all the descendants of a common ancestor. Number 3, a group of related things. Well, this last one is relatable to our topic today. We are a group of related, not things, we are a group of related people. Kita dalam komunitas kita, dalam spiritual family kita bisa relate to one another, ya kan? Kita punya passion yang sama, yaitu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, to love Jesus and pursue Christ likeness in our lives, ya kan? So we are a family. But how do we grow this family, this group, this spiritual family? How do we grow it out? Dan kenapa we have to grow it out? Kita belajar dari template-nya dari mana? Our biological family. Because that's where the word come from, ya kan? The biological family. Now, all of us is a part of a biological family, ya kan? Obviously, if you guys are here, you guys punya parents, pernah punya father and mother gitu kan, atau masih ada father and mother gitu. You guys are a part of a biological family. Now, what does a biological family do to grow? Ya kan? Usually, the parameter used to describe family growth itu angka, jumlah anak gitu kan. No wonder my mom has always pushed for another grandchild gitu kan. But I think she's missing the point. There's also a saying, a growing family needs a bigger house, gitu kan. Well, it's kind of true gitu. Kalau if your family makin banyak anak gitu kan, obviously rumah harus makin gede gitu. Kalau nggak sempit gitu kan. But I think this is still missing the point gitu. Because growing family does not mean numbers only. I don't think number is the answer to a growing family. Now you will see why in a bit. So, anyway, I Googled something interesting. I Googled the most children born to a woman. The answer is, the most children born to a woman, the answer is 69 children born to one single woman. In a span of 27 confinements. Artinya, dalam dia pregnant for 27 times, dan anaknya tuh jumlahnya 69. She gave birth to, hear this, 16 pair of twins, 7 sets of triplets, and 4 sets of quadruplets. Boom. Gila, ini banyak banget gitu kan. Tiba-tiba pas lahir tuh nggak cuma 1 baby, but like 2, 3, 4 gitu.
That's crazy lot gitu. And if you think about it, mukanya pasti mirip-mirip semua gitu kan. Semuanya siblings and kembar gitu. I think I can go crazy in a house kayak banyak banget children ya. But anyway, if you think that growing a family hanya cuma dengan cara melahirkan banyak anak, well, good luck. I mean, what are the odds you bisa lahirin anak kembar, nggak cuma kembar 2, tapi kembar 3 dan kembar 4. Enggak cuma sekali, tapi berkali-kali gitu kan. It sounds unnatural gitu. So, I don't think punya anak banyak itu cara yang bisa kita tiru untuk mengembangkan keluarga kita, to grow our family gitu kan. It's very unsustainable. Nah, kalau biological family aja nggak bisa bertumbuh hanya dengan nambahin jumlah orang dalam keluarga mereka. Masa kita keluarga rohani cuman mau nambah orang terus dalam keluarga rohani kita? What I'm trying to say is, kalau kita mau satellite kita to grow, nggak bisa cuma nambah jumlah orang. Now, growing a family is aligned to Great Commission. Amanat Agung di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya kan? Ayatnya bilang begini, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Ayat ini bilang apa? To go and make nations disciples. Artinya untuk keluar dan mengajar dan jadikan banyak orang murid Kristus. Which means we are not to bring people into our family. We are supposed to go out and build family out there. Now if you're thinking, wait, bukannya family itu harusnya masuk ke rumah gitu ya. Welcome to my family itu masuk ke rumah, kita perbesar rumah gitu supaya makin banyak orang bisa muat gitu kan. Isn't that family gitu? You are missing the point if you think so. I'm going to give you this quote that I find yang lumayan illustrative. Family, like branches on a tree, grow in different directions, ya kan? Yet our root remain as one. Makanya I guess kenapa silsilah keluarga itu pakainya termnya family tree gitu ya. Because family, like branches on a tree, grow in different directions, yet our roots remain as one. Now I have a picture of a family tree. Let's see how the biological family grow. Oke, itu ada yang dilingkarin, kita bisa panggil tuh keluarga number 1 gitu kan. Ada mom, ada dad, ada anaknya. Oke, isinya 3 orang gitu kan. Kita fokus ke sini dulu. Kita lihat bagaimana keluarga ini bertumbuh. Dari sepasang suami istri, there was 2 and now there are 3 gitu kan. Mereka nambah jumlah keluarga mereka. Mereka punya anak, nambah 1 ya kan jadi 3. Nah keluarga mereka bertumbuh gitu kan, membesar gitu kan. Nah, pertumbuhan dimulai di sini. I'm gonna give you just as a growth chart. Ya kan semua pasti pada familiar sama chart kayak gini. Ini menunjukkan gambar pertumbuhan anak dari baby sampai dewasa. Now let's follow the baby's growth. Now a baby, waktu newborn baby itu apa sih? Mereka adalah new addition to the family, ya kan? Biasanya newborn babies lah in general gitu. Even nggak cuma newborn doang, tapi sampai at least minimal 1 tahun gitu ya. Mereka jadi pusat perhatian. Bukan karena mereka cari perhatian, tapi karena mereka membutuhkan perhatian. Mereka masih perlu orang tua mereka untuk kasih makan, ya kan, untuk mandiin. Because babies cannot survive on their own, obviously gitu kan. Perlu ada orang-orang yang jagain dia supaya nggak jatuh, ya kan, supaya nggak ketiban barang, gitu, supaya nggak kejedok, gitu kan. Intinya, bertahan hidupnya seorang bayi itu perlu bantuan orang lain, ya kan. Parents, grandparents, nanny, older siblings gitu kan. And apalagi gitu, baby itu biasanya merepotkan tapi nggak ada kontribusi baliknya ke keluarga gitu. Ya parents juga nggak harapin apa-apa sih dari seorang baby, because what can a baby do gitu kan? They just lay there and be cute gitu kan. So singkatnya, tahap kehidupan seorang bayi itu lebih banyak menerima daripada memberi.
Ya kan? Bahkan bisa dikatakan 100% menerima, memberinya tuh about near zero gitu. Tapi jangan salah, punya baby walaupun kelihatannya ribet gitu ya, walaupun kelihatannya nggak ada keuntungan gitu. Tapi kehadiran seorang bayi itu adalah a catalyst for the parents to grow emotionally and spiritually. Gimana? Because when you are a parent, suddenly kayak pulang ke rumah bawa baby, suddenly now you are a parent gitu kan. Now you need to take care of another human being. It's a responsibility yang ditambahkan gitu. This person, the mother, the father grow. Right? Now they have a responsibility. Nah, punya anak juga bikin si orang tua ini belajar apa? Belajar jadi selfless. Karena sekarang ada seseorang yang membutuhkan perhatian lebih daripada diri mereka sendiri gitu. Ada di satu orang nih, satu baby ini perlu diperhatiin terus gitu. Makanya nggak heran kayak newborn itu biasanya saking ribetnya ngurusin newborn, momsnya itu biasanya mandinya sore gitu kan, rambutnya kucel-kucel gitu. Because her attention is for the baby gitu kan. Now, maybe you guys yang belum menikah atau belum punya anak cannot relate. I'm sorry, but trust me, punya anak itu is not haha hihi also cute walk in the park gitu. It is a responsibility yang Tuhan berikan buat kita. Dan responsibility ini apa? Responsibility ini grow us spiritually, emotionally. Ya kan? Now, bagaimana dengan keluarga rohani kita? Ya kan? Di satellite kita, mungkin ada orang-orang yang Tuhan kirimin yang baru mengenal Tuhan Yesus, yang baru mau belajar kenal Tuhan Yesus, yang baru memulai perjalanan kerohaniannya. Bisa dibilang mereka adalah bayi-bayi rohani, ya kan? Kita buka di Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Kita baca, I'm going to read from my English Standard Version, Ephesians 4 verse 11 to 14. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Nah, dari ayat ini kita kenal yang namanya 5 jawatan, ya kan? Dari sini kita tahu bahwa Tuhan menyediakan apostles, rasul, prophets, nabi, evangelists, penginjil, shepherds, gembala, guru, teacher, untuk melengkapi dan membangun tubuh Kristus, spiritual family. Supaya kalau ada yang masih anak-anak rohani, mereka ini bisa tumbuh. Gitu. Jadi kayak cerita bayi yang tadi baru lahir, ya kan, orang tuanya jagain dia, ya kan, urusin dia supaya dia bertumbuh besar gitu kan. Nah, jadi kalau kalian merasa kayaknya gue masih perlu dibantu in my walk to know Christ, I feel like I'm still bayi rohani gitu. In your satellite, jangan malu untuk tanya, jangan malu untuk ngomong gitu. Kalau kalian memang perlu bantuan, go ahead. Karena Tuhan sendiri yang udah siapin 5 jawatan ini untuk membangun kalian. Gitu. Belajar terbuka in your community. Supaya apa? Supaya semakin kita belajar mengenal kebenaran-kebenaran Kristus. Mungkin ada yang kalian gak ngerti, kalian tanya, kalian share gitu. Kalau emang kalian masih perlu belajar, perlu dibantu, your family, your spiritual family, your satellite is there to help you. Jadi jangan sia-siakan gitu, your community gitu. Gak usah malu-malu gitu. Justru dengan adanya bayi-bayi rohani gitu kan, teman-teman yang lain itu ditantang untuk menjadi lebih dewasa. Ya kan, mereka mulai meningkatkan peran mereka dalam satu keluarga rohani ini, dalam satu satellite gitu kan. Dengan adanya bayi-bayi rohani, orang-orang ditantang untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih selfless, untuk saling membantu yang membutuhkan gitu kan. So kalau in a biological family, think of all the older people yang membantu supaya baby ini bertumbuh dengan baik, ya kan? So what is happening? The family grow.
Ya kan, dengan adanya orang baru, the family grow. Right? Nah itu tadi bayi rohani. Sekarang kita lihat apa yang terjadi sama anak yang udah makin besar, makin dewasa, ya kan? Mereka makin besar, makin dewasa bisa apa? Mereka udah bisa jaga diri sendiri, ya kan? Udah mandiri, ya kan? Babies itu dari manusia tuh ya, dari baby lahir itu belajar untuk lebih mandiri, belajar untuk makan sendiri, jalan sendiri, ya kan? Selalu belajar untuk menjadi lebih mandiri gitu. Nah, seiring pertumbuhan anak, dia semakin independen, semakin dia bisa independen, dia bisa kontribusi lebih ke keluarga mereka. Mereka punya peran yang lebih in the family. Ngerepotinnya udah berkurang, ya kan? Biasanya parents yang anaknya udah gede-gede udah nggak gitu repot, udah enak gitu kan. Jadi, baby bertumbuh semakin menjadi independen. Nah kalau sebelumnya mungkin receiving-nya itu lebih besar daripada memberi, ya kan? Baby itu kan lebih banyak menerima daripada kontribusi something. Nah kalau udah makin dewasa, at this stage, bukannya menerimanya berkurang, tapi memberinya yang ditambah. Contohnya kalau sebelumnya menerima 100% dan memberinya 0%, karena udah gede, menerimanya 100%, memberinya bisa 100%, gitu kan? Nah, I'm not talking about memberi uang gitu ya. I'm not talking about offering gitu. I'm talking about dalam sebuah keluarga gitu kan. Coba pikirin apa yang kita bisa kasih ke keluarga waktu kita dewasa. Kan kita nggak cuma ngasih uang doang ke orang tua kan. Kita bisa apa? Kita bisa bantu beres-beres rumah gitu kan. Kita bisa bantu angkatin barang gitu kan. Bisa, do something yang membanggakan keluarga gitu kan. That's the things yang kita bisa contribute to our family gitu. Jadi, please jangan cuma mikir about money gitu ya. So, keluarga rohani kita gimana? Ya kan? Di settingan View Satellite gimana? Obviously, yang pertama, seiring seseorang semakin bertambah dewasa, udah bisa apa? Bantu teman-teman yang kayaknya masih bayi-bayi rohani. Teman-teman yang masih perlu belajar gitu kan, belajar sama-sama. Sharing apa yang kita udah tahu, ya kan? Apalagi volunteer untuk pelayanan, untuk melayani. Karena sekarang udah jadi dewasa, udah nggak perlu disuapin lagi, udah bisa makan sendiri. Artinya kita bisa bantu orang lain sekarang gitu. Now, let's talk about the last stage of being a child gitu kan. Pertumbuhan terakhir seorang anak di sebuah keluarga gitu. Apa ayo? I don't know what to call it gitu kan. Sebut aja advanced adult stage gitu lah ya. Getting married, right? Nah, sebuah pernikahan itu titik di mana si anak udah nggak cuman sekedar jadi anak lagi, anak doang gitu kan. Sekarang dia mau upgrade, ya kan? Statusnya sekarang mau membangun keluarga yang baru. Nah, ini dia pernikahan. I believe ini the stage you guys. Banyak kalian yang di sana tunggu-tunggu gitu kan. Akhirnya something yang anak-anak Fuse One bisa relate gitu ya. But anyway, nevertheless, kita semua kan berangkat jadi seorang anak dalam keluarga ya. Jadi semua pasti bisa relate lah ya. Anyway, di tahap terakhir ini, menjadi dewasa, menjadi mandiri ini, ya kan? Kita punya kesempatan untuk upgrade status. Statusnya nggak cuman anak doang, tapi sekarang kita mau step up gitu. Jadi a husband or a wife for someone and build a new family gitu kan. Jadi statusnya nggak cuma dari single ke in relationship, ke married, tapi God's willing suatu hari jadi orang tua juga. Now imagine, kalau anak umurnya udah cukup, tapi nggak ada kesadaran diri untuk mandiri gitu kan, malah nempel sama orang tua terus, jadinya apa? Jadinya parasites loh. You know, biasanya orang tua tuh pengen anaknya mandiri, udah beres sekolah, udah kerja gitu kan, cepet-cepet kawin gitu kan, suruh anaknya cepet-cepet kawin, suruh anaknya cepet-cepet punya anak biar dia punya cucu gitu kan. Kenapa? Karena ya mereka juga mau upgrade status gitu kan, mereka dari orang tua sekarang mereka mau grow to be grandparents gitu kan. Gives them sense of achievement gitu, sense of pride gitu, anaknya bisa build a new family gitu kan. Now, this is the stage yang I wanted to get to since the beginning gitu. I'm excited to talk about this gitu kan. Proses ini is what I call the division and multiplication. To grow a family, we don't just give birth to more babies, but we divide and multiply. What I mean is that as we become independent, kita bisa keluar, we can go out, we can meet people,
get married and build a family of our own. Iya kan? That's what happens to the biological family. So sama juga dengan spiritual family. Kalau kalian udah bertumbuh di saat kalian menjadi dewasa, be independent gitu kan. Go out, meet people, and build your own family gitu. Kita talk about definition dulu. Definition of division adalah proses pemisahan. While multiplication adalah proses penambahan yang sangat hebat. Berarti penambahan itu nggak cuma 1 tambah 1 tambah 1, tapi pengalian gitu kan. Langsung nambah 5, 10, 15 gitu kan. Nah kita buka ayatnya. Ayat yang sering banget dipakai di pernikahan, Kejadian 2 ayat 24. Genesis 2 verse 24. Again, I'm reading from my English Standard Version. Kejadian 2, 24. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. You see this? There's a division. Dia kan, they shall leave his father and his mother, and then there's a multiplication because now the husband and the wife is going to build a family of their own. Division bukan berarti putus tali hubungan gitu, tapi menjadi mandiri. Ya kan, orang menikah kan bukan berarti mereka putus hubungan dengan keluarga mereka masing-masing, ya kan? Tapi ingat quote yang tadi, kayak ranting pohon yang bercabang, akarnya tetap satu, ya kan? If anything, a marriage itu malah memperluas atau membesar atau menumbuhkan to grow their family masing-masing, ya kan? Karena apa? Karena dua keluarga besar sekarang jadi related. Ya kan? Justru keluarga kalian bertumbuh berlipat kali ganda because of the marriage, because you go out, meet someone and build another family of your own. Ya kan? Bukan cuma nambah anak doang, tapi you nambah a family gitu. Nah, kita lihat lagi family tree yang di atas. Keluarga pertama yang di dalam lingkaran yang di sebelah kiri tadi itu dihubungkan dengan keluarga yang kedua yang ada di kotak sebelah kanan. Ya kan? Immediately keluarga yang pertama tadi bertumbuh 3 orang. Maka sekarang the whole family is now related gitu kan. Imagine masing-masing keluarga itu bercabang lagi ke kanan, ke kiri, ke atasnya gitu kan, dari ancestornya lagi gitu. 2 keluarga jadi bermultiplikasi gitu kan. Nggak cuma nambah dari angka, tapi bertambah dengan apa? Dengan anak-anak yang semakin dewasa, dengan generasi-generasi selanjutnya yang ada gitu, yang siap mandiri, yang siap membangun keluarga baru. So what does that look like? A new family, keluarga yang baru dibangun, dipimpin oleh pasangan suami istri gitu kan. Dulu mereka cuma anak doang nih statusnya, tapi sekarang mereka masih anak, tapi ada tanggung jawab lebih. Karena mereka akan memulai keluarga yang baru. Mereka sekarang harus memutuskan prinsip-prinsip keluarga baru mereka, mereka harus memutuskan what is their family goals, family financials, and many things gitu. Lalu apa juga? Tanggung jawab ini berbicara tentang status upgrade, ya kan? Sekarang statusnya bukan cuma anak, tapi udah jadi suami orang, istri orang, ya kan? Menantu orang gitu kan? Dan suatu hari jadi orang tua, ya kan? Ini menunjukkan apa? Pertumbuhan lagi. Dari tadi yang si baby bertumbuh dewasa, sekarang bertumbuh lagi jadi orang tua gitu kan. Jadi udah nggak lagi bersembunyi di balik nama bapaknya di kartu keluarga. Sekarang apa? Punya kartu keluarga sendiri gitu kan. Nah, dalam pasangan yang baru harus saling apa? Memberi. Enggak cuma menerima. Kenapa? Karena kan gak ada orang lain lagi gitu kan. Mereka harus saling melengkapi. Kalau bukan mereka berdua, siapa lagi gitu kan. Selanjutnya, apa nih? Kesempatan menjadi orang tua. Ya kan? Suami istri mereka punya kesempatan untuk menjadi orang tua. Minimal 1 orang lagi dalam keluarga mereka, ya kan? Bikin mereka apa? Bikin mereka belajar untuk memberi lebih lagi. Karena mereka sekarang harus jagain anak, ya kan? Mereka harus belajar, seperti yang tadi dia bilang gitu kan. Orang tua belajar jadi lebih selfless, udah nggak bisa egois lagi gitu kan. Udah nggak bisa semaunya sendiri gitu. Waktu kita punya anak, ya kan? Sebagai orang tua, kita memberi lebih kepada keluarga, dalam keluarga itu.
Contohnya dulu kalau belum punya anak gitu ya, ke mall tinggal bawa tas jalan gitu ya. Begitu punya anak mesti siapin botolnya, botol susunya, pampersnya, baju gantinya, strollernya, tas tisu basahnya gitu kan, tasnya gede banget, segembolan gitu kan. Mau berangkat udah nggak bisa gampang dengan langsung jalan gitu kan, nyiapin ini itunya tuh lama banget gitu, lebih lama dari nyiapin diri sendiri gitu kan, udah nggak bisa lagi enak-enakan gitu loh. So you learn to be selfless gitu kan, you learn to think of someone else when you're a parent gitu. Nah sekarang gimana kalau dalam view satellite kita? Division and multiplication is speaking about what it is, pretty self-explanatory. Supaya satellite kita bertumbuh atau bermultiplikasi pertama-tama, orang yang di dalamnya juga harus bertumbuh. Orang di dalamnya harus semakin dewasa rohani, semakin, kayaknya gue bisa bantu ini. I will volunteer. Gue mau menerima kepercayaan lebih. I can handle extra responsibility gitu kan. When you do that, it will enlarge your capacity. Sebagai orang dewasa apa juga mengerti di mana ada kebutuhan yang bisa dia bantu, gitu. Jadi intinya orang-orang dalam your view satellite, orang-orang yang menjadi dewasa adalah orang-orang yang tahu bahwa oke, ini waktunya di mana gak harus lagi disuapin makan, tapi I can help instead. I can give food to someone else bahkan gitu kan. Dengan perkembangan kerohanian kita akan mampu untuk keluar menjadi pengikut Kristus yang berani dan mandiri. Berani diri untuk keluar keluar dari comfort zone kita, untuk multiply and memenuhi amanat agung, untuk pergi dan menjadikan banyak orang murid Kristus. Jadi kunci multiplikasi sebuah keluarga rohani adalah pendewasaan kerohanian orang-orang yang di dalamnya, yang kemudian memilih yang berani untuk menantang dirinya sendiri untuk apa? Jadi pemimpin. Daripada harus nyaman dengan kebutuhan yang terus dipenuhi, tapi dia, you know what? I can do more than this. I want to be a leader gitu. Bukannya karena kayak, gue keren loh, gue mau jadi leader gitu, biar gue keren gitu. Enggak, tapi karena dia tahu ada kebutuhan gitu. Ayat terakhir, kita buka di Genesis 11. Genesis 11 kita baca dari ayat 1 dan 2 dulu. Now the whole earth had one language and the same words. And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. Now, what is this about? Ayat ini, perikop ini berbicara tentang Tower of Babel, ya kan? Nah, kita baca di ayat 1 ada dibilang, they had one language and same words. Artinya apa? Kalau kita baca di kejadian sebelumnya, di kejadian pasal sebelumnya, maksudnya di pasal 10, kita tahu bahwa manusia itu, bumi itu habis dimusnahkan sama air bah. Dan sekarang yang ada adalah keturunan-keturunan Nuh. Mereka punya satu bahasa, karena apa? Karena mereka satu keluarga, gitu. Satu keturunan, gitu kan. It's not hard to imagine this, gitu. Bayangin aja kalau kita aja nih ngumpul sama keluarga besar kita, we have our own jokes, inside jokes ya kan, we have our own language gitu. Begitu pula dengan your spiritual family, your satellite gitu. You have your own inside jokes, you have your own nickname for each other gitu kan. So sama juga gitu. Pada zaman ini mereka semua tuh satu keluarga, satu bahasa gitu kan. Language unites us gitu kan. So ini sedang menceritakan satu keluarga yang mereka lagi keliling dunia, tapi mereka settle down. Dikatakan di ayat kedua, they found a plain in the land of Shinar and settled there. Mereka ceritanya, mereka supposedly keliling dunia, tapi mereka ketemu dataran Shinar, lalu menetap di sana gitu kan. You may ask, what is wrong with it gitu? Family is supposed to settle down gitu kan. Kita kan semua suka pakai itu ya, kayak settle down tuh kayaknya udah mapan, udah stabil gitu kan, udah siap berkeluarga gitu kan. But perintah Tuhan buat manusia sebenarnya apa? Kejadian 1 ayat 28. And God blessed them, God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Kita selalu mikirnya perintah itu adalah untuk punya anak banyak-banyak gitu kan. Isi bumi dengan punya anak banyak-banyak gitu. But coba pikirin, if that's true,
seorang ibu tuh harus melahirkan anak berapa banyak gitu loh untuk mengisi bumi gitu kan. Again, it's unsustainable gitu. Makanya kenapa setiap anak tuh harus bertumbuh dewasa, harus berani ngambil tanggung jawab supaya suatu hari they can divide themselves, they can get out from their family and membangun keluarga yang baru. That's division and multiplication. Jadi buat keluarga rohani kita, buat para leaders, jangan cuma ngumpulin anak di bawah kepak sayap kalian. Kadang-kadang harus jorokin juga anaknya supaya meninggalkan sarang dan mengepakkan sayap gitu kan, ibaratnya kayak burung gitu kan, supaya mereka belajar terbang gitu. Grow people up so they can go out and be independent. If you are a member, be proactive. Take responsibility, grow up. Volunteer, play a part in your family, do something gitu. Don't just be a parasite, jangan cuma enaknya doang, tinggal dilayani. Tinggal terima ini gitu. Enggak. But let us grow and let us start to serve one another. Secara nggak sadar, leaders yang menghambat pertumbuhan membersnya atau members yang nggak mau mandiri adalah orang-orang yang memberhalakan keluarga rohani mereka. Instead of menuntaskan amanat agung, instead of keluar and build your own family, you guys have pride in your own family and you just wanna nambahin orang gitu, bring people in so your family can grow gitu. Itu adalah visi yang salah gitu. Kembali ke Kejadian 11 tadi, ayat 4. Dibilang begini. And then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth." Keluarga ini di sini malah mereka mau membesarkan nama mereka. Nama apa? Nama keluarga mereka. Mereka bilang, kita di sini aja, jangan sampai kita terpecah belah. Biar kita di sini, biar kita dikenal di seluruh bumi gitu kan. Dibilang, lest we be dispersed gitu. Supaya kita nggak tercerai-berai, kita di sini aja bangun keluarga kita semakin hebat, nama kita jadi semakin hebat, kita punya bangunan yang tinggi gitu kan. Kita harus hati-hati, jangan sampai our family is the focus. Jangan sampai keluarga kita yang jadi fokusnya instead of the people out there gitu. Jangan sampai hashtag kita tentang family malah backfire. Bukannya kita bermultiplikasi sesuai perintah Tuhan, tapi kita menggendutkan keluarga kita. Hati-hati loh. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan di ayat 8. Kejadian 11 ayat 8 dibilang begini. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Malah Tuhan yang cerai-beraikan keluarga itu supaya mereka pergi ke segala penjuru bumi. Kenapa? Karena fokus mereka udah melenceng nih. Mereka bukan lagi mengisi bumi, fill the earth, tapi mereka mau berkumpul, jadiin nama mereka hebat gitu. Now, mungkin kita mikir, oh kita mah nggak kayak gitu, kita mah nggak building monuments, kita nggak menonjolkan nama kok, bla bla bla. But kalau kita think about this, kalau kita kerjaannya cuma undang orang untuk masuk ke dalam keluarga kita, hey, come to my satellite, come to my family and stay there. That is an inward-looking family. Kalau kita cuma adopting people into our family, you enlarge the family, but it's a process of addition. Instead, we should be multiplying. We should go out and make new families. Our satellite should be sending people out to build new families. Divide and multiply. Jadi jangan cuma ngumpulin orang ke dalam doang, tapi harus sending people out to build new families out there. So before kita berdoa, I have a message buat kalian yang perlu komunitas untuk bertumbuh. Find one. In Fuse Jakarta we have a lot of different satellites. Find one yang cocok sama kalian. Find a family to grow. Don't just settle with where you are right now. Support is always available. Nah, buat kalian yang mungkin udah bukan anak-anak rohani lagi gitu, mulai ambil peran dalam satellite kalian, mulai melayani, supaya kalian tertantang untuk bertumbuh lebih lagi, supaya bisa mandiri, bisa diutus keluar.
bisa keluar untuk membangun keluarga rohani yang baru. Jangan cuma puas berada di satelit kalian. Oke, so let us pray. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat peringatan yang diberikan kepada kami Tuhan, bahwa our goal in our satellite is not to build our satellite, but for us to be built, for us to grow into maturity, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita bisa siap untuk keluar, untuk step out, untuk ketemu orang-orang lagi Tuhan, untuk membangun keluarga yang baru. Karena kami percaya Tuhan bahwa yang Kau berikan buat kami, amanat agung itu adalah untuk kami keluar, bukan untuk nambahin orang masuk ke dalam family kami, tapi kami mau keluar, kami mau jadikan banyak orang murid-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya amanat agung ini boleh terus berada dalam kehidupan kami, dan kami diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mampukan kami dan terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.